Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclasaring Suhada Abadi Majalengka bersama tim mengikuti kegiatan Silaturahmi Nasional Perkumpulan Reclasaring 2025 dan pelantikan 5 perwakilan baru serta berikan pendidikan paralegal bagi pengurus dan aktivis organisasi oleh Pusat Lembaga Reclasaring Indonesia. Bertempat di Bogor, Jawa Barat, Silaturahmi Nasional Perkumpulan Reclasaring 2025 yang digagas oleh Pusat Lembaga Reclasaring Indonesia bersama Yayasan Jiwa Pelopor Reclasaring Suhada Abadi sukses diadakan dengan dihadiri oleh beberapa perwakilan yang ada dari 17 provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. LRI juga telah melaksanakan pelantikan dan penyumpahan pengurus serta anggota untuk periode 2025 hingga 2028, dan juga melantik paralegal Lembaga Bantuan Hukum Reclasaring Nusantara Bersatu Angkatan Pertama. Acara yang bertema, Menuju Rekonsiliasi dan Persatuan Nasional untuk Negara Masyarakat ini diselenggarakan di Pusat Studi Lembaga Reclasaring Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dari tanggal 14 hingga 16 November 2025. Pelantikan ini menandai komitmen LRI Jirsa dalam memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat melalui program-program reclasaring yang inovatif, visioner, dan berkelanjutan. 5 wilayah yang dilantik serta telah dilakukan penyumpahan pengurus wilayah dan daerah antara lain pengurus LRI Jirsa Komda Kabupaten Pati yang diwakili oleh ketuanya yakni M. Kundori. Pengurus LRI Jirsa Komda Kabupaten Majalengka yang diwakili Asep Saifullah sebagai ketua, LRI Jirsa Komisariat Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Haji Basri sebagai ketua, LRI Jirsa Komda Kabupaten Jombang yang diwakili Setia Budi, SE sebagai ketua, serta LRI Jirsa Kota Dumai yang diwakili Erwan Susilo sebagai pembinanya. Basri selaku Ketua LRI Jirsa Provinsi Kalimantan Timur pada penyampaiannya sangat antusias di acara tersebut yang mana dapat mempertemukan keluarga besar reclasaring serta penggiat reclasaring dan juga salut akan cita-cita luhur pendiri reclasaring yang ada di Republik untuk menyatukan seluruh potensi reclasaring dengan berbagai lapisan. Dalam sambutannya, Mo. Solihin selaku Ketua Umum Pusat LRI Jirsa menyampaikan, terima kasih rasa hormatnya, atas kehadiran dan peran serta anggota dan pengurus LRI Jirsa dan penggiat reclasaring dari berbagai wilayah termasuk Majalengka. Semoga ketulusan dan kesabaran dalam acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Reclasaring 2025 serta penggemblengan pendidikan dan pelatihan dari peserta yang hadir akan memberikan bekal dan amunisi perjuangan untuk saat kembali ke wilayah masing-masing, dapat menjalankan mandat tugas dan tanggung jawabnya sebagai insan reclasaring yang ada di Republik ini. Ketua Umum Pusat Lembaga Reclasaring Indonesia juga menyatakan bahwa sebagai organisasi yang telah lama ada di NKRI, kita tidak boleh terlihat seperti organisasi besar, namun tiada isi, apalagi tidak dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Oleh sebab itu, Silaturahmi Nasional merupakan ajang yang menghubungkan potensi reclasaring yang ada di Republik ini, dan melalui agenda tersebut sekaligus LRI memberikan pembekalan agar acara tidak hanya mempertemukan potensi reclasaring saja, namun juga, azas manfaat juga harus tercapai dengan membekali peserta dengan pengetahuan dasar hukum dan kemanusiaan, ilmu organisasi, serta bekal pengetahuan lain. Pada acara tersebut, juga dihadiri Haidir Rusli SHI yang akrab disapa Mang Ibing, memberikan semangat dan dukungan kepada para pengurus dan anggota yang baru dilantik. Diharapkan, dengan kepengurusan yang baru ini, Lembaga Reclasaring Indonesia dapat semakin berperan aktif dalam membantu masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan hukum di Indonesia. Diharapkan potensi reclasaring yang ada dapat memberikan layanan dan bantuan hukum dengan membuka lebih di desa-desa, kelurahan sehingga peran aktif insan reclasaring dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Mang Ibing juga mendoakan, semoga sejarah yang telah diukir saat ini oleh penggiat reclasaring yang hadir dapat memberikan manfaat luas untuk nusa dan bangsa. Persatuan dan tali silaturahmi harus terus dijaga agar kita tidak kualat oleh leluhur kita dalam menjalankan amanat organisasi. Tetaplah peduli terhadap sesama hingga nanti, pungkasnya. Acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Reclasaring 2025 juga dihadiri undangan perwakilan dari Madura Raya, dan juga tokoh lembaga pemasyarakatan Jakarta Raya. Berikut ini wawancara dari salah satu perwakilan daerah Majalengka Asep Saifullah selaku Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclasaring Suhada Abadi Majalengka. Ini adalah Ketua Yayasan Reclasaring Suhada Abadi Kabupaten Majalengka, yang mana sekarang beliau lagi menghadiri acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Reclasaring 2025 bertempat di Cisarua. Mohon izin Ketua. Siap. Maksud Ketua datang ke sini untuk tujuan apa? Silakan. Ya, pertama-tama kita mengadakan silaturahmi dari berbagai macam provinsi ya yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya di sini diadakan juga edukasi, pelatihan,
daripada bela negara, terus advokasi, investigasi, dan membahas hal-hal yang sifatnya terkait hukum pidana maupun perdata. Dan kita juga di sini kedepannya akan ada kerjasama dengan lapas terkait pembebasan bersyarat. Dan kita juga akan lebih menguatkan kepada rekan-rekan untuk jalinan silaturahmi dan sosial kontrol mitra kerjasama dengan berbagai instansi. Ya. Kemudian untuk harapan nih, sebagai warga Majalengka itu sendiri, harapan ke depan seperti apa, Pak Ketua? Silakan. Harapan ke depan sih untuk warga Majalengka ya harus ada perubahan, apalagi jargon kita itu kan Majalengka langkung sae. Kita masyarakatnya pun harus istilah sadar hukum. Pemerintahnya juga harus sadar hukum, apalagi pejabat-pejabatnya harus sadar hukum juga. Jangan sampai semakin kesini itu semakin diada-ada, semakin dibikin narasi dan alibi. Keinginan kami itu, ayolah bangun Majalengka, kita sama-sama. Minimal istilahnya mafia-mafia proyek, mafia-mafia perpajakan, mafia-mafia anggaran itu dihilangkan. Harapan kami itu seperti itu, demi masyarakat Majalengka yang lebih kondusif dan sejahtera gitu. Jadi bantuan-bantuan pun ini udah salah sasaran. Harapan kami juga ya memohonlah kepada Bapak Bupati dan Bapak Wabub ya, ini harus diantisipasi dan harus dievaluasi juga. Jangan sampai terus-menerus Majalengka itu semakin bobrok gitu ya. Kalau nggak kita siapa lagi? Ayolah untuk aktivis di luar tim kita juga harus bangkit, harus sinergi, lawan itu kejahatan ya. Jangan sampai merajalela di Majalengka. Untuk jargon kita langkung saya, masa langkung bokrok sih ini, langkung jelek gitu. Harus langkung saya ini. Ya. Kemudian terkait dengan adanya tindak pidana dari anak usia di bawah umur, kedepannya mau seperti apa Ketua? Barangkali ada sesuatu hal yang akan disampaikan oleh Ketua sebagai Ketua Yayasan Reklasering Syuhada Abadi Kabupaten Majalengka. Bagaimana caranya menyikapi tindakan-tindakan seperti itu? Apakah memang kejahatan tersebut harus dipidanakan atau mau seperti apa? Silakan. Harapan kami sih jangan sampai dipidanakan. Selagi ada hukuman-hukuman yang sifatnya sosial, kenapa tidak? Karena tidak harus dipidanakan. Di samping itu juga bisalah dikasih hukuman-hukuman yang sifat sosial, dikasih suatu pekerjaan dengan secara bersih-bersih, menyapu di pinggir jalan, sambil diberikan pembinaan-pembinaan yang sifatnya positif. Karena tidak selalu harus dipidana kan gitu, atau dipenjara. Bisa pakai cara lain supaya mereka itu ada efek jerah, tapi di samping itu juga mempunyai pendidikan yang positif. Itu harapan kami. Dan kami juga akan mencoba nanti temu wicara atau auden bersama gubernur kita Jawa Barat ya, KDM. Mudah-mudahan kita juga bisa kooperatif baik dengan Bapak KDM maupun dengan pihak lapas. Ya. Karena program kita itu ya memang misi dan visinya itu membangun, mengembalikan hak, harkat, martabat, derajat manusia seutuhnya. Jadi supaya anak-anak bangsa itu tidak minder, jadi bisa bercampur, bergabung lagi dengan masyarakat, mentalnya itu tidak down gitu. Intinya kita saling support, seperti itu mungkin. Ya. Banyak nih diantaranya masyarakat kita, masyarakat Majalengka yang membutuhkan bantuan hukum ke depan. Kedepannya dari Reklasering itu sendiri pengen seperti apa nih? Karena masyarakat di Majalengka banyak yang tidak mampu. Bagaimana cara Reklasering menyikapi seperti itu? Barangkali ada hal yang menjadi amanat dari Reklasering itu sendiri. Silakan Ketua. Kalau untuk Reklasering
karena memang pendampingan itu harus ya, baik pendampingan hukum pidana maupun hukum perdata. Artinya kita tidak akan membedakan mana si kaya dan mana si miskin, mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Kita sama, harus dibela. Sosial kita harus ditumbuhkan. Jadi kita jangan memandang bahwa itu tidak punya duit, bahwa itu si miskin, bahwa itu si kaya. Kita harus tetap membantu. Sosial kita harus ditumbuhkan. Karena kita juga di samping Rekasering itu sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga hukum, itulah yang diajarkan oleh leluhur kita untuk membantu masyarakat. Karena slogannya itu untuk negara dan masyarakat, dan bermanfaat untuk masyarakat. Siap, Ketua. Sampai kapan Ketua di sini di Cisarua ini untuk melaksanakan pembekalan dan siapa aja pembicaranya? Silahkan, Ketua. Untuk pembekalan yang akan dilakukan di sini mungkin sepertinya sampai hari ini ya sore, mudah-mudahan kita bisa selesai, bisa pulang, karena udah cukup lelah juga dari kemarin. Dari mulai Jumat malam Sabtu udah berangkat, Sabtu Minggu udah ada di sini gitu kan ya. Dan untuk mengenai pembicara di sini untuk edukasi, pembekalan, didampingi juga mungkin di sini ada satu dari Ketua Umum Rekasering, yang kedua mungkin dari para pengacara, para aktivis dari universitas juga hadir. Semoga aja beliau tidak ada halangan, bisa hadir semuanya. Kita di sini bisa bertatap muka, berjabat tangan. Selain daripada kita silaturahmi, mereka juga bisa memberikan ujangan-ujangan yang sifatnya positif. Sama-sama di sini melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian apa yang diharapkan dari acara ini, Pak Ketua, mohon? Yang diharapkan dari acara ini, sepulangnya kita dari sini, ya kita mempunyai wawasan yang lebih luas untuk kita edukasi terhadap anggota-anggota yang tidak bisa ikut hadir di sini, dan juga kita bisa memberikan wawasan-wawasan terkait tentang hukum kepada masyarakat-masyarakat yang masih awam hukum, utamanya di pedesaan, di pelosok-pelosok yang banyak sekali benturan-benturan tersandung hukum. Dan bahkan mungkin ada yang tidak disengaja tergelincir ke urusan hukum. Itu yang perlu kita bantu juga. Kemudian apakah kita mendapatkan suatu yang berbentuk sertifikat atau perintah dari Ketua Umum? Silakan. Insya Allah sih, kalau untuk masalah sertifikasi, insya Allah dan legal dan paralegalnya pun akan dibikinkan. 1, kartu anggota, 2, paralegalnya, LBH-nya, sertifikatnya, dan kita akan dibekali itu bukan cuma wawasan saja, tapi dengan legalnya pun dibekali juga. Karena tanpa legal kita tidak bisa berbuat apa-apa, akan berbenturan dengan pihak-pihak lain. Seperti itu mungkin. Siap. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan Reklasering Suhada Abadi. Semoga apa yang diharapkan menjadi kenyataan untuk Majalengka langkung sae. Amin, amin. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Reklasering jaya, 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 abadi. Semangat. Siap, lanjutkan. Radar TV, Reklasering, radarnya Nusantara.